Halo, kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam kapal di Kepri. Kepri merupakan sebuah provinsi yang sangat dekat dengan Singapura. Provinsi ini memiliki banyak sekali pulau. Karena memiliki banyak sekali pulau, maka di Kepri banyak sekali kapal-kapal yang beroperasi. Selain kapal-kapal yang berguna untuk mengantarkan penduduk antar pulau, kapal-kapal itu juga mengantarkan barang dari satu negara ke negara lain, karena Kepri merupakan salah satu tempat yang letaknya di persilangan perdagangan dunia. Banyak sekali kapal-kapal yang beroperasi di sana, misalkan kapal kontainer, kapal tanker, kapal speedboat, kapal penumpang, dan juga kapal-kapal yang mungkin tidak bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain untuk membawa barang, kapal-kapal itu juga digunakan untuk mengangkut orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada yang kapal misalkan dari Tanjung Uban ke Batam, kemudian dari Tanjung Uban ke Tanjung Balai Karimun, dan juga ada juga kapal yang membawa penumpang dari Batam ke Natuna. Kapal-kapal di Kepri memiliki jalur masing-masing. Ketika beroperasi, mereka tidak saling bertabrakan. Jalur-jalur itu ditentukan oleh pemerintah, jadi sebenarnya tidak boleh sembarangan ketika kita mau mengoperasikan sebuah kapal. Nah, ingin tahu lebih jauh mengenai jenis-jenis kapal di Kepri? Kita lihat di video selanjutnya. Kapal berukuran kecil ini juga banyak digunakan warga Kepri. Biasanya fungsinya untuk mengangkut penumpang dari satu pulau ke pulau lain yang tidak memiliki pelabuhan yang besar. Selain itu, kapal-kapal jenis speedboat ini juga banyak digunakan oleh instansi-instansi daerah untuk mengangkut orang atau barang dari satu pulau ke pulau yang lain. Kelebihan dari speedboat ini adalah kecepatannya yang tinggi, kemudian ia tidak memerlukan fasilitas pelabuhan yang canggih. Jadi dengan fasilitas pelabuhan yang biasa, kapal-kapal speedboat ini dapat merapat. Namun, karena memiliki bentuk yang khusus dan unik, biasanya biaya transportasi dengan menggunakan kapal speedboat ini akan berbeda. Berikutnya adalah kapal kayu. Kapal ini masih digunakan oleh warga karena tidak semua warga memiliki dana yang cukup atau memiliki fasilitas yang cukup untuk membangun sebuah kapal yang terbuat dari logam. Biasanya kapal kayu ini dikembangkan oleh masyarakat tradisional. Fungsi dari kapal kayu seperti ini biasanya untuk mengangkut bahan bangunan, bahan makanan, bahkan juga kadang digunakan untuk mengangkut orang. Kapal ini masih banyak kita temui di sekitar Kepri karena di Kepri masih banyak sumber bahan untuk membuat kapal dari bahan kayu. Nah, berikutnya adalah kapal roro. Untuk kapal roro yang ini bangunannya dari haluan sampai buritan itu penuh. Jadi penumpang bisa naik ke bagian atas kapal. Meskipun demikian, kapal roro ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengangkut mobil, kemudian mengangkut kendaraan, motor, barang, dan sebagainya. Fungsi dari dua pintu itu adalah untuk mempermudah jalur keluar dan jalur masuk barang ke dalam kapal, sehingga proses masuk dan keluar bisa jadi akan lebih cepat. Berikutnya adalah kapal feri. Kapal feri katamaran ini biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dari satu negara ke negara lain. Nah, untuk di Batam, biasanya kapal ini digunakan oleh wisatawan untuk mengangkut wisatawan dari Malaysia, Singapura untuk menuju Batam. Kelebihan dari kapal katamaran ini adalah kapal ini lebih stabil. Kenapa disebut katamaran? Karena kapal ini memiliki dua lambung di bagian kapalnya. Jika dilihat bentuknya juga lebih luas, sehingga
banyak penumpang yang bisa diangkut dengan menggunakan kapal feri jenis katamaran ini. Untuk lokasi sandar dari kapal katamaran ini, kalau di Batam, bisa ditemui di Pelabuhan Nongsa, Pelabuhan Batam Center, kemudian di Tanjung Pinang juga ada, di Bintan juga ada, dan juga ada lagi di daerah Sekupang. Nah, ayo di mana sekarang ini? Ya, ini adalah Jembatan Barelang. Di Jembatan Barelang ini ada juga beberapa kapal yang beroperasi. Contohnya ini, kapal kecil ini disebut kapal pancung, atau ada juga yang menyebutnya kapal jukung. Kapal yang terbuat dari kayu ini banyak digunakan oleh warga pesisir untuk bertransportasi dari satu pulau ke pulau yang lain. Jika di darat orang banyak menggunakan mobil, maka warga pesisir banyak menggunakan kapal jukung ini untuk berpindah dari satu pulau ke pulau yang lain. Karena bentuknya kecil, maka si pengguna harus waspada dan berhati-hati karena bisa jadi kapal ini akan mudah terbalik. Demikianlah penjelasan mengenai kapal-kapal yang berada di Kepri. Semoga dengan penjelasan tadi bisa menambah pengetahuan kita mengenai kapal-kapal yang ada di Kepri. Terima kasih.